Swear kami to my channel Dani Production. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk akan selalu upload. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum Mbak Lurah. Tolong perkenalkan dulu siapa? Baik, nama saya Ade Sopiandi, saya Kepala Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong. Tadi informasinya ada kedatangan tamu kehormatan dari Istana Presiden ke Desa Bangkonol. Itu tujuannya apa sih mereka? Iya, betul sekali. Alhamdulillah, tadi kami kedatangan tamu dari staf kepresidenan Republik Indonesia dengan 3 orang personil dalam rangka turlap pemantauan penyaluran dampak COVID-19, terutama diantaranya di dalamnya adalah tentang penyaluran BST dan BLT desa. Nah ini beliau semua menanyakan bagaimana mulai dari pendataan sampai dengan proses penyaluran. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Penilaian mereka, pengamatan mereka dari Presiden itu seperti apa untuk Desa Bangkonol? Sebelum menginjak ke situ, kami sampaikan beberapa hal yang mulai dari proses ya. Gitu. Jadi memang BST ini sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat Bangkonol pada khususnya. Dan di situ ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan kendala dan harapan. Jadi kan di dalamnya itu BST itu ada beberapa yang double bantuan ya, dan ada yang mungkin keluarga yang menerima bantuan lain atau double bantuan juga sama gitu kan. Ini kami sampaikan itu bisa diganti dengan KPM lainnya yang masih belum tercover di desa yang sama gitu ya. Ini kami usulkan seperti itu. Jadi yang itu kan yang double begitu kan tidak dicairkan. Tidak bisa dicairkan, artinya tidak boleh gitu kan double. Kembali ke kas negara itu. Kembali ke kas negara. Nah harapan kami itu tetap bisa digantikan dan dipermudah prosesnya. Mungkin melalui dengan Musdes, gitu kan, jika desa dengan menetapkan penerima penggantinya itu oleh cukup dengan Musdes yang ada di desa saja gitu kan. Mungkin bisa didampingi oleh pihak kepolisian ataupun Babinsa Bimas, atau mungkin juga kita pasti dengan BPD juga kan gitu. Jadi intinya bahwa kuota yang sudah diberikan, misal dari Bangkonol itu ada 128 untuk penerima BST. Nah kemudian 8 orang ini kita tidak dicairkan atau keluar, dikarenakan mereka itu double bantuan atau sudah tidak di sini gitu kan. Nah ini penggantinya itu mohon bisa dipermudah untuk ditetapkan oleh desa dengan melalui Musdes itu sendiri gitu kan. Tidak lagi kita sampai sekarang masih menunggu, lumayan 8 orang gitu kan kalau kembali ke pusat gitu. Tapi kalau kembali ke desa, diserahkan kepada desa, silakan secara ditentukan nih penerima manfaatnya gitu kan, atau KPM-nya oleh desa, penggantinya itu akan lebih bisa menguntungkan buat semuanya gitu.
Itu keluhan-keluhan itu disampaikan kepada staf kepresidenan. Iya tentu kami sampaikan. Bahkan ini juga saya mewakili suara ataupun harapan dan keluhan para kepala desa lainnya, terutama di sekitaran Kecamatan Koroncong yang memiliki permasalahan yang sama gitu ya. Karena dari beberapa desa ada yang berjumlah sampai dengan puluhan juga gitu kan yang dikembalikan tugasnya karena double data dan double bantuan itu gitu kan gitu. Harapannya dengan kedatangan mereka ke sini ke Desa Bangkotong, harapannya ya memang sejauh ini BST disalurkan dengan baik ya. Cuman tadi itu saya kembali lagi bisa dipermudah untuk pergantian KPM yang tidak dicairkan oleh karena double maupun double data maupun double bantuan gitu. Karena itu kembali ke desa juga. Sayanglah kuotanya gitu kan udah desa misalnya 128 ya utuh lagi 128 gitu. tanggapan dari mereka seperti apa? Alhamdulillah, jadi dengan penyampaian kami dan data-data yang kami berikan, bukti fisik dan lain sebagainya bisa diterima dan mereka mengapresiasi apa yang menjadi langkah-langkah di Sabangkono, transparansi yang ada sehingga penyaluran BST ini memang bisa dikatakan transparan dan juga beliau-beliau ini insya Allah hal ini juga katanya akan kami sampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan, tentunya nanti kepada Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia seperti itu. Oke, Pak Lurah, ini coba buka dulu nih, biar jelas. Biar jelas. Nah itu tadi selain mereka nanya-nanya terkait dengan BST, tanya apa aja tuh Pak Staf Presiden di Desa Bangkono? Oh iya, memang ada beberapa hal juga yang mereka tanyakan. Mungkin kaitan dengan isu nasional ya. Isu nasional ini diantaranya adalah dampak COVID ini. Dampak COVID ini terhadap istilahnya stunting. Apakah memang di sini sudah menurun atau mungkin malah bertambahan gitu. Kebetulan memang desa kita kan desa yang memang ada stunting tapi rendah gitu kan. Dan juga terhadap dampak ibu kehamilan gitu ya. Karena mungkin ini juga ada jadi isu nasional gitu lah. Semuanya sudah dipaparkan, dijelaskan oleh Ibu kader Desa Bangkono dan semuanya terjawab gitu. Kemudian juga mereka memantau bagaimana dampaknya terhadap pendidikan. Oleh karenanya kami juga hadirkan Ibu Kepala PAUD-nya yang di Desa Bangkono dan bisa menjelaskan semuanya gitu. Oke. Itu saja, Pak. Itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum saya tanya-tanya nih, perkenalkan dulu Pak Lurah siapa ini. Buka colong juga sebentar nih, biar kelihatan. Nah, Saya Kepala Desa Setrajaya. Ya, saya Kepala Desa Setrajaya. Nama saya Lurah Dumyati. Pak Lurah ini dengar informasi ada tamu nih, ya soal tamu kehormatan dari Dari Kepresidenan. Kepresidenan ini. Iya. Nah, coba tolong ceritakan. Ya, saya ada tamu dari Kepresidenan ini. Tahu dari kemarin itu sangat gembira sekali akan datangnya ke desa saya untuk menyeleksi dana tersebut ngalir ke masyarakat saya. BST dan BNPT. BNPT. Jadi seperti apa nih mereka ini di sini Pak? Ya seperti dia orang itu ya kesini itu ya menanyakan yang sebenarnya. Ya kami jawab yang sebenarnya juga. Jadi kami juga enak menjawabnya, dia juga nanyanya juga enak gitu Pak. Nah jadi kami alhamdulillah atas masyarakat Setrajaya itu adanya istilahnya BLT dari pusat, uang tunai yang 600.000, sangat banyak terima kasih karena mana turunnya itu ya sebelum Lebaran, karena banyak yang di Jakarta itu di lockdown datang ke desa yang mendapatkan uang senilai 600.000 rupiah. Dengan kedatangannya staf kepresidenan ke Desa Setrajaya Kecamatan Koroncong ini harapannya seperti apa Pak? Iya kalau kami harapannya ya harapannya kalau bisa gitu, maksudnya harapannya gitu. Jadi sangat senang sekali gitunya harapannya mah. Yang kedua kami itu bisa istilahnya menyampaikan langsung kendala-kendala yang istilahnya
dana BLT dari pusat itu yang 126 itu, yang terkapar itu 88, yang 26 itu kalau bisa ya itu harus diturunkan lagi ke desa Setajaya tersebut. Kenapa itu bisa terkendala itu Pak Lurah? Iya karena mana kami dulu udah habis semua, dibagikan pas datang malam, yang sudah mendapatkan PKH dan rasa itu jangan dikasih. Nah kami ambil lagi itu yang 26 tersebut. Padahal kalau menurut saya sebagai kepala desa itu kan tidak merugikan siapa-siapa. Cuman di masyarakat ya banyak gejolak. Si Anu udah dapat ini lagi, dan ini. Dapat ini dapat lagi. Jadi pusing ke kepala desa. Jadi saya ambilin lagi itu. Yang 26 Yang PKM itu. Yang PKM itu. Gitu. Oke, makasih Pak Lurah. Ya, siap. Makasih Pak. Oke. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini Mbak udah jauh-jauh dari Jakarta. Kayak gitu. Dari staf kepresidenan ya. Iya. Ya untuk berkunjung melihat monitoring terkait dengan penyaluran BLT dan BST. Ya ngomong perkenalkan dulu Mbak dari Mbak siapa dan maksud tujuan ke Kecamatan Koronteng ini. Siap. Terima kasih Bapak. Saya Sheila dari Komnas Presiden. Kebetulan ditugaskan untuk memantau tadi pelaksanaan bantuan sosial ya Pak ya di desa ini. Kebetulan sebenarnya kami tim lintas kementerian gitu Pak. Jadi tidak hanya dari kantor kami, tapi sejumlah kementerian juga bergabung untuk melaksanakan pemantauan ini. Di Kecamatan Koronteng 2 desa ya. Betul. Desa Bangkonol sama Setrajaya. Betul. Ya secara umum hasil daripada wawancara Mbak ini seperti apa? Secara umum memang topiknya kan tadi 2 Pak ya, yang kami bicarakan. Memang dari kantor staf presiden sendiri memang dimandatkan ke Pandeglang. Kami sebenarnya ada 2 tim Pak. Ada 2 lagi di kecamatan Cipecak. Temanya sama, BST, BLTDD, lalu ada 2 tambahan sektor lain, yaitu soal stunting dan penurunan ASI serta pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Dia adalah rekan kami di sana Nadira yang sedang ngobrol dengan kader-kader Terkait stunting ya. Betul. Jadi memang dibagi 2 Pak, seperti ini. Begitu pula tim yang di Cipecak, tapi memang yang kami handle di sini adalah yang BST dan BLTDD. Untuk yang BST memang timnya bersama Pak. Jadi dari Kemenko PMK, lalu dengan Kemensos itu juga dibagi ke wilayah-wilayah lain. Kami di Pandeglang. Lalu untuk yang BLT, lalu pembelajaran jarak jauh dan stunting itu memang khusus untuk antar staf presiden. Karena memang itu isu-isu yang kami tangani di kantor. Demikian. Kendalanya keluhan di masyarakat seperti yang disampaikan beberapa para kepala desa khususnya umumnya di Kabupaten Pandeglang seperti apa? Keluhan ya Pak? Keluhannya. Kalau terkait yang bantuan sosial, BST dan BLTD itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari urusan data sih Pak, data penerima ya. Dan bisa dimaklumi sebenarnya karena kan memang arahan dari Pak Presiden itu memang harus cepat penyalurannya, tapi juga harus tepat begitu. Jadi memang tantangannya di situ Pak, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara 2 hal tersebut. Jadi memang masih ditemukan beberapa masalah terkait pendataan di lapangan, namun sepertinya sejauh ini dari hasil wawancara kami semakin kesini sudah semakin baik gitu Pak, kurang lebih. Terkait data tadi ada keluhan kendala di desa, terutama yang di balai desa. Ini masih ada tersendat terkait dengan adanya PKM yang belum mendapatkan KPM ya, maksudnya KPM belum mendapatkan, dan kepala desa menyarankan bahwa harus dikeluarkan. Seperti apa itu? Itu yang jelas tetap mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait ya Bapak. Tadi kita sudah ngobrol dengan kepala desa, kemudian ada beberapa pihak lain juga yang kami ajak diskusi seperti misalkan dinas sosial dan kabupaten. Itu intinya mengikuti saja sih Pak. Kalau misalkan dari Kementerian Sosial misalkan memberikan arahan untuk daerah memperbaiki, ya memperbaiki. Kalau misalkan diminta untuk mengajukan data usaha tambahan, ya diusulkan. Tapi memang lagi-lagi tantangannya bagaimana bisa melakukan itu dengan cepat ini Pak. Memang tantangannya di
periode waktu yang sempit. Itu aja sih Pak. Cukup. Ya Pak, tadi kembali kepada Mbak ya, terkait dengan stunting ya. Oh iya, Nah, baik. khususnya di Desa Bangkono nih. Iya, Bang Konol Pak ya, Iya, yang Desa tadi tuh. Bangkono yang tadi. Oh oke. Terkait dengan Desa stunting. Waduh, Nadia nih yang saya ngomong nih. Oh, gitu ya? Belum dia. Iya betul Pak. Karena beliau yang menanyakan langsung. Oh gitu. Iya betul. Oke, Kalau siap. stunting nanti mungkin langsung saja sama Oke, Nadia siap, Pak ya. siap. Terima kasih Mbak atas kehadiran. Mudah-mudahan keluhan dari masyarakat, dari para pemerintah bisa disampaikan langsung oleh keberadaan Mbak di sini, monitoring Mbak ke sini, khususnya di Kabupaten Panengan. Siap. Makasih Salam Mbak. juga dari pimpinan kami Pak, Pak Muldoko, Pak Presiden juga demikian. Iya. Mungkin nggak bisa datang langsung beliaunya, jadi kami berikan. Terima kasih juga untuk informasi, keluhan, masukan yang sangat bermanfaat dan membawa kami ke sini karena belum pernah kami ke sini Pak sebelumnya. Iya. Jadi, Bisa dibuka deh Mbak sedikit. oh oke, nih, boleh. biar kelihatan. Oke. Ya, sip. Bisa advice Bapak. Makasih. Ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan tanyakan ya, Mbak dari staf kepresidenan terkait dengan stunting di Kabupaten Panengan, khususnya di Desa Bangkono, hasil dari wawancara Mbak itu seperti apa sih? Tadi sih sebenarnya berbeda Pak, kalau misalkan sama yang tadi, sama yang di Desa Bangkono sama Desa Sentrajaya tadi. Kalau masalah aki stunting, sebenarnya kalau ini lebih ke aki stunting aja ya. Kayak kalau di sini tadi bagaimana banyak yang agak kan sempat terhenti karena pandemi ini gitu. Tapi kalau misalkan di Bangkono bisa tetap berjalan juga. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan semua pelayanan untuk kesehatan ibu gitu, dan ibu yang hamil dan mau yang bersalin gitu, jadi beda-beda. Kalau di Bangkono itu tetap ada, tapi semuanya perannya jadi ke bidan gitu Pak. Jadi bidan, jadi semua tuh bukan posyandu tutup, puskesmas terbatas hanya untuk beberapa penyakit juga. Dan saya tadi dengar kalau di sini tuh ditolak juga untuk kalau ada ibu atau anak yang sakit, puskesmas itu semua harus ke bidan gitu. Jadi kalau di sini tuh imunisasi juga sempat terhenti selama pandemi. Ada harapan himbauan ke masyarakat buat masyarakat yang mana-mana khusus di Koroncong. Sebenarnya yang harus tetap lagi-lagi di apa ya, menjadi fokus kita semua juga lah, karena kan kalau masalah imunisasi itu kan buat jangka panjang. Jadi misalkan sekarang skip ya kan, maksudnya itu buat kesehatannya anak itu nanti juga kan. Jadi itu yang harusnya menjadi perhatian kita bersama juga ya, jangan sampai pandemi ini malah menjadi apa ya, penyebab nanti banyaknya permasalahan nanti gitu loh. Jadi tetap harus perhatikan juga. Dani Production.